profil Putri Chandrawati, istri Ferdy Sambo yang akan disidang hari ini. Berikut perjalanan kasusnya. Namun sebelum lanjut beritanya, tolong ringankan jari Anda untuk menekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau sudah, kami ucapkan terima kasih. Putri Chandrawati, salah seorang tersangka dari kasus pembunuhan Brigadir Yosua, akan menjalani sidang hari ini pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022. Putri Chandrawati akan menjalani sidang perdana bersama 3 tersangka lainnya, yakni Ferdy Sambo, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf. Sidang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tepatnya di ruang utama Omar Seno Aji, mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Putri Chandrawati merupakan istri Ferdy Sambo yang kemudian menjadi tersangka kelima dari kasus kematian Brigadir J. Putri dicatat sebagai tersangka dengan 2 alat bukti berupa keterangan saksi serta rekaman CCTV di lokasi rumah Saguling dan dekat TKP penembakan. Rekaman CCTV itu memperlihatkan bahwa Putri ada di sekitar TKP penembakan dan terlibat rencana pembunuhan terhadap Brigadir J. Sosok Putri Chandrawati mencuat ke publik setelah kematian Brigadir J. Kisah percintaan Putri Chandrawati dengan Ferdy Sambo berawal ketika keduanya bertemu pada tahun 1988. Kala itu keduanya mengenyam pendidikan di sekolah yang sama, yakni SMP Negeri 6 Makassar, Sulawesi Selatan. Rumah tangga Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati kini telah dikaruniai 3 orang anak. 2 anak mereka merupakan seorang perempuan, sementara satunya adalah laki-laki. Sebelum menikah dengan Ferdy Sambo, Putri Chandrawati menjadi tenaga medis. Ia merupakan seorang dokter gigi. Namun setelah menikah, profesi itu tidak lagi dilanjutkan. Ia tidak menekuni profesi tersebut karena lebih memilih menemani sang suami Ferdy Sambo. Meski begitu, ia tetap berkiprah, hanya saja di bidang yang lain. Saat Ferdy Sambo menjabat seorang Kapolres Brebes pada tahun 2014 lalu, Putri mengirimkan surat kepada Dinas Pendidikan atau Disdik Brebes untuk permohonan pembangunan taman kanak-kanak. Setelah itu Putri Chandrawati membangunkan sekolah di pelosok desa untuk pendidikan anak-anak di sana dengan nama TK Kemala Bayangkari 28 di desa Kecamatan Bumi Ayu, Brebes, Jawa Tengah. Perjalanan kasus Putri Chandrawati dalam kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Putri Chandrawati tersangka kelima dari kasus ini. Ia ditetapkan sebagai tersangka pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022. Meski begitu, setelah ditetapkan sebagai tersangka, ia tak langsung ditahan begitu saja. Putri Chandrawati harus ditahan pada hari September lalu setelah rangkaian panjang proses pemeriksaan. Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto mengatakan ada beberapa pertimbangan yang dilakukan penyidik terhadap Putri Chandrawati. Alasannya kesehatan dan kemanusiaan disebut menjadi penyebab penyidik tak langsung melakukan penahanan terhadap Putri Chandrawati. Pasalnya, istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati itu memiliki anak yang masih kecil dan ia sempat mengaku sakit. Minggu 7 Agustus 2022 menandai momen pertama Putri Chandrawati muncul di hadapan publik setelah kasus kematian Brigadir J. Saat itu Putri Chandrawati menyambangi Makobrimob Jalan Kelapa II, Depok, Jawa Barat untuk menjenguk sang suami Ferdy Sambo yang ditemukan di sana. Pada akhir Agustus, Putri Chandrawati bersama 4 tersangka lain menjalani rekonstruksi kasus pembunuhan Yosua di rumah dinas Ferdy Sambo, Duren 3, Jakarta Selatan, tepatnya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022. Putri Chandrawati melakoni sejumlah adegan bersama dengan tersangka lain, yaitu Baradae, Brigadir Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Ferdy Sambo. Bahkan saat bertemu dengan Ferdy Sambo, Putri Chandrawati memperlihatkan kebersamaan mereka di tengah-tengah proses rekonstruksi. Seusai jalani rekonstruksi, Putri Chandrawati lalu menjalani pemeriksaan yang berlangsung selama
lebih dari 12 jam. Penyidik Bareskrim Polri mengajukan 23 pertanyaan terhadap Putri Chandrawati. Kemudian setelah 1,5 bulan menjadi tersangka, Putri Chandrawati akhirnya resmi ditahan di Rutan Mabes Polri pada hari Jumat 30 September 2022. Keputusan penahanan itu didasarkan pada hasil pemeriksaan jasmani dan psikologi Putri Chandrawati yang dinyatakan dalam kondisi baik. Putri Chandrawati sempat memberi pengakuan kalau dirinya adalah korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir Yosua. Bahkan ia sempat membuat laporan ke polisi terkait kasus dugaan pelecehan seksual yang dituduhkan kepada Brigadir J. Namun laporan itu kemudian dihentikan polisi lantaran tidak ditemukan adanya unsur pidana. Menurut polisi, Brigadir J tidak terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati. Atas hal tersebut, Putri Chandrawati akhirnya tak bisa diberi perlindungan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pemirsa yang budiman, terima kasih Anda telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya.